Mbak F. Kita lihat kartunya Mbak F ya. Buka dulu. Kita lihat kartunya Mbak F. Eight of Swords kebalik. Eight of Pentacle kebalik. Eight of Pentacle Empress. Ten of Swords kebalik. The Hangman, Four of Cup. Ini kartunya Mbak F. Di sini di dalam kehidupan nggak mau terikat kepada segala sesuatu, nggak mau terikat kepada kemarahan, nggak mau terikat kepada, pokoknya santai, mengarungi waktu, berusaha menjadi figur Anda sendiri, berusaha tenang, berusaha sabar, kerja ya kerja. Bahagia ya bahagia, anak ya anak, suami ya suami. Jadi melakukan segala hal pada porsinya, nggak mau mikirin yang aneh-aneh yang membuat Mbak terjebak di dalam suatu perasaan yang drop mental. Nggak, Mbak tenang di sini. Tapi di sini Mbak menutupi Four of Cup. Ya Mbak nerima gitu loh, ditelan sendiri semuanya gitu loh, ibarat kata. Mbak nggak mau terikat kepada hal-hal negatif, nggak mau. Ini energinya Mbak. The Chariot. Page of Wands. Four of Wands. Justice. Five of Cups. Three of Pentacles. Ini energi ke depan. Energi ke depan ini ada yang mau pergi, entah Mbak, entah suami. Dia mau pergi karena apa yang Mbak pikirkan, bosen, berantem melulu, bosen, udah dicuekin aja. Ini akhirnya rontok juga. Akhirnya yang disembunyikan apa ya, pura-pura kuat gitu loh, ibarat kata. Dalam suatu masalah Mbak mengesampingkan semuanya, tidak mau terjebak, tidak mau terperangkap, tidak mau ribut, tidak mau, itu akhirnya meludak juga. Entah ini Mbak, entah ini suami Mbak akan meludak. Ini ada seseorang yang akan meludak, yang akan keluar, yang akan pergi. Ada orang ketiga yang meniupkan permasalahan. Jadi ada orang ketiga di mana seseorang ini, entah Mbak, entah suami ini, yang ditiupin fitnahan atau saran ya, saran untuk udah lu tinggalin aja bini lu misalnya gitu. Atau Mbak, udah tinggalin aja suami lu, gitu loh. Jadi ini ada yang kebakar, diomongin nasihat yang disuruh ninggalin segala sesuatu yang tidak membahagiakan. Ini nanti akan kebakar. Ada orang yang pergi meninggalkan hubungan di sini. Ace of Cups. Knight of Pentacle. Nine of Pentacle.
Star kebalik, Nine of Swords kebalik, Page of Cup. Semoga ini kartunya Mbak, bukan kartunya suami. Kalau kartunya suami, dia akan pergi ninggalin Mbak, dia akan ngikutin orang nasehatnya orang ketiga untuk mencari kebahagiaan sendiri. Lu bahagia lebih, lu sendiri lebih bahagia kayak gitu. Karena karena mungkin di sini suami juga curhat ke orang lain, sehingga orang lain itu memberikan suatu solusi, tinggalin aja dia gitu. Kalau kamu nggak bahagia, tinggalin gitu. Nah, semoga ini bukan suami, karena kalau suami berarti Mbak siap-siap ditinggalin. Semoga ini energinya Mbak. Energi Mbak ini, Mbak, saya kasih solusi. Saya adalah orang ketiga di dalam permasalahan Mbak dengan suami, sehingga saya adalah orang yang memberikanmu nasihat, Mbak, bahwa nggak usah bertahan kepada perasaan. Jangan dirasain. Kenapa? Karena energi itu nyambung. Perasaan Mbak, apa yang Mbak rasakan itu suami juga rasakan. Kalau Mbak bete, bosen, berantem melulu, kecil-kecil berantem, bosen, dia juga bosen. Mbak bosen, dia juga bosen. Jadi Mbak harus gembirakan hati. Jangan dipakai perasaan. Diputusin. Antara Mbak dengan suami itu diputusin. Ada nggak leluhur di situ? Kalau Mbak ada perasaan jengkel sama dia, putusin. Ada perasaan jengkel itu kan perasaan negatif. Itu putusin. Ya, putusin. Mbak mandiri aja dengan energi Mbak. Mbak mandiri aja, cari duit atau ngurus keluarga. Kumpul-kumpulin uang. Siapa tahu yang terbaca di sini adalah suami meninggalkan Anda. Pada saat suami meninggalkan Anda, Mbak punya uang. Semoga itu tidak kejadian, tapi di sini dua kartu ini Mbak harus sendiri, mandiri. Di sini dua kartu ini Mbak harus sendiri mulai berangkat memikirkan diri sendiri. Harus sendiri ini, energinya harus sendiri. Harus mandiri, harus percaya diri. Segala sesuatu yang tidak membuat Mbak happy, jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Enjoy aja. Enjoy. Kenapa? Karena energi Mbak nyambung. Apa yang Mbak rasakan di dalam rumah tangga, itulah yang suami Mbak rasakan di dalam rumah tangga. Gitu. Lihat di belakang suami ada siapa. Putus-putusin kutuk dan karmanya leluhur. Bayar karmanya leluhur. Kalau memang ada, berarti zaman dahulu Mbak yang menzolimi suami gitu kan. Ibarat kata gitu. Kan kebalik-balik. Pembayaran karma leluhur kita kan nggak ngerti. Mbak apakah yang berbuat dosa atau leluhur maksudnya. Leluhur Mbak yang berbuat dosa atau leluhurnya dia yang zaman dahulu berbuat salah. Kayak gitu. Jadi tenang. Energi vibrasi hati Mbak harus positif. Supaya rumah tangga nggak goyah. Karena dari pikiran, dari perasaan ini nyambung. Ya, dari perasaan dan pikiran ini nyambung. Kalian kan tahu kalau terhubung dengan saya, kalian bukan manusia biasa. Kalian punya tugas, yaitu menenteramkan leluhur supaya nggak bertengkar energinya. Kayak gitu. Lihat yang saya posting tentang teman saya yang kita sahabatan tapi rezeki sama-sama seret. Ternyata itu padahal temenan itu Mbak. Kita nggak ada pikiran negatif, tapi kita dibuat sama-sama seret itu kita akhirnya komunikasi dan kemudian menaikkan vibrasi hati gembira, kemudian diputus-putusin leluhurnya. Ternyata leluhur di belakang berantem. Itu yang kita tuh nggak diajarin di dalam agama, itu kita nggak diajarin seperti itu. Ya, tutup pikiran tidak bahagia, tutup perasaan tidak bahagia, bahagiakan, terima apa adanya dia. Dengan cara menyelesaikan dahulu leluhurnya. Ini masih nyambung. Ini masih ada tali dan rantai yang belibet Mbak. Sehingga Mbak didera, disuruh bayar karma gitu loh. Karena zaman dahulu leluhur Mbak yang begituin suami gitu loh. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut, dikit-dikit gak terima, begitu. Ya, semoga gak ada orang lain. Tapi ini energinya nyamber.
Apa yang Mbak pikir tentang suami, itulah yang suami pikir tentang Mbak. Apa yang Mbak pikir, apa yang Mbak rasa, tinggikan. Vibrasi hati kan gembira. Saya menerima, saya mencintai, saya cinta Allah, saya cinta suami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, rumah tanggaku bahagia. Saya mencintai leluhur saya, maafkan leluhur, gitu. Kalau memang ini adalah vibrasi leluhur yang Mbak harus bayar karmanya kepada leluhurnya dia, ya Mbak sering-sering bilang maaf leluhurnya suami, maaf leluhurnya anak. Karena Mbak dengan anak juga ada ikatan, gitu. Jadi jangan sampai anak membayar karma orang tua. Mbak yang harus putuskan, lepaskan. Ini ada energi meninggalkan, entah Mbak entah suami. Jadi energi 2023 ada kemungkinan suami meninggalkan Mbak. Tapi saya bilang semoga tidak. Semoga ini energinya Mbak yang mengikuti omongan saya, melepaskan semua energi leluhur, sehingga Mbak ngangkat, mencari bahagianya Mbak bersama Allah. Rumah tangga Mbak bahagia, amin. Jangan mikir yang lain-lain, amin. Bahagia, gak ada orang ketiga, amin. Gitu, sehingga ngangkat. Kalaupun ada orang ketiga, Mbak harus siap-siap. Apapun yang terjadi kan kita harus siap-siap. Entah kita ditinggal suami karena amit-amit jabang bayi misalnya meninggal. Nah kita gak punya duit, bagaimana coba? Ya kan, anak sakit misalnya, perlu uang banyak. Nah Mbak harus nyimpen. Tuh cicaknya bunyi. Mbak harus nyimpen. Mbak harus nyimpen. Mbak harus nyimpen dan tidak usah mikirin yang gak bikin happy. Ya, udah enjoy aja. Enjoy aja, gak usah mikir. Fokus kepada Allah. Fokus kepada bahagianya Mbak. Dikasih rumah tangga yang sejahtera, bahagia. Gitu. Kalau nggak kuat ya diputus-putusin leluhurnya. Ngadunya sama Allah. Karena kalau energi leluhur kan orang itu masih kesurupan, belum ngerti, belum paham. Nah, curhat leluhur, udah dong, saya udah minta maaf, saya minta maaf sekali. Gitu, saya bayar karma, bersedekah hati, bersedekah cahaya. Kayak yang saya ajarin itu, bersedekah cahaya, bersedekah hati, gitu Mbak. Ya, semoga energinya ini bukan energi Mbak. Semoga ini energinya saya sebagai orang ketiga yang memberikan informasi ini. Bukan suami yang dikasih informasi yang ngawur sehingga dia meninggalkan anak dan istrinya. Mudah-mudahan tidak. Tapi ini energi kartu. Begitu tahu ada energi jelek akan masuk, itu kesempatan kita merubah. 2 menit setelah Mbak merubah, itu kartu ini akan berubah. Gitu Mbak, ya. Mulai lagi. 9 of Cup, mandiri tuh, mandiri, single, 10 of Swords, 5 of Wands, King of Wands. Ada kebohongan. Ya, nanti akan ada drama, tapi ya Mbak tenang aja. Ini tahu ini energi leluhur, diputus-putusin, diterima, diikhlasin. Itu pelajaran ikhlas, ngurus diri sendiri ya. Energinya nyamber dari Mbak. Energinya nyamber dari Mbak. Energi suami ini nyamber dari Mbak. Kalau Mbak nggak ngolah energi leluhur dengan vibrasi hati gembira, bersyukur, senang, tidak terbeban apa-apa, suami akan ngikut energinya. Ya ini belum kejadian. Semoga ini tidak kejadian. Nah ini kesempatan Mbak merubah. Ya masih belum terlambat. Oke Mbak, terima kasih.